Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi. Sekarang gue lagi mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan juga sih sebenarnya. Gue mau ke mana? Indomaret ya. Indomaret. Nah, ini gue pakai Corolla DX. Gue lagi senang-senang ini, lagi hobi-hobi kemana-mana pakai Corolla DX. Padahal mah nggak jauh-jauh amat, cuman gue aja yang kegatalan. Oke, gue akan ngobrol buat lu yang pada senang sama mobil klasik, entah itu buat second car atau buat mobil utama, sama aja sih prinsipnya. Kalau Corolla DX ini serba bisa. Lo mau jadiin mobil utama lo, jadiin mobil pertama lo buat kegiatan lo sehari-hari, itu recommended banget. Kayak mungkin lo sering lihat di channel lain ya, ada yang dia buat harian, kuliah, atau bahkan yang juga buat second car dia pakai cuman weekend doang buat hobi ngoprek-ngoprek ya kan, buat bikin apa buat San Mori kan. Kalau pilihan lo deck berarti emang udah pas ya kan. Nah, buat lo yang dananya terbatas, gue rasa ini cukup lumayan pas di kantong ya kan. Dengan kondisi belasan sebenarnya lo udah dapat yang lumayan bisa dipakai. Ini kayak gue sih bukan belasan sih, cuma 10 gue dapet. Emang bodinya ya lumayan PR, cuman ya mesinnya oke banget, mesinnya masih bersih banget, buat kenceng, buat di tol masih oke banget. Kemarin gue coba di tol Trans Jawa ya, pertama kali gue bawa ini mobil dari Jogja ke Gresik, kurang lebih 300 kiloan itu anteng. Gue bawa di 80 itu waktu itu gue sama montir, gue nggak berani sendiri juga karena gue sendiri nggak ngerti mesin. Dan kemarin gue tes lagi di Trans Jawa itu dari Gresik ke Mojokerto, gue stabil di 100. Itu kondisi mesin udah gue tune up, kemudian beberapa kabel atau elektrikal udah gue rapihin, cocok banget. Nah, kalau modifikasi, berapa biaya modifikasi itu tergantung selera. Jadi sekarang arah modifikasi lo mau kemana? Lo mau nyesuaiin dengan keinginan lo, apa nyesuaiin dengan kebutuhan lo? Kalau lo fokus ke nyesuaiin kebutuhan, gua rasa nggak akan banyak, karena lo hanya betulin yang perlunya aja, yang fungsi-fungsinya aja, supaya semuanya bisa jalan. Tapi kalau udah nyesuaiin sama keinginan, nah itu yang repot. Dikasih duit 50 juta nggak akan kelar gitu. Namanya pengen ya kan, udah dimodif ini masih kurang, udah tambahin ini pengen nambah ini, udah ganti ini pengen ganti yang ini kayak gitu. Nah, gue mau ke Indomaret dulu nih, mau beli rokok biasalah, engkol dulu. Oke. Nah, ini cocok banget lah nih mobil buat lo harian lo. Ini gue lagi happy, lagi seneng banget nih mobil ini, mana-mana gue pakai. Mobil sebentar lagi mau masuk restorasi, bakal masuk bengkel, mungkin bakal lama nih, bakal sebulan lebih ini mobil. Jadi gue mau main-main dulu sama dia. Tuh, oke, gue mau ke nomor dulu biasa. Oh iya, buat lo yang udah pernah atau belum pernah megang Corolla DX, atau yang belum pernah lah, gue rasa gampang kok Corolla DX itu. Asal lo punya bisa bawa mobil, ngerti sedikit-sedikit, gue rasa nggak akan jadi kendala, karena bengkel atau spare part Corolla DX tuh hampir semuanya bisa lah. Kayak mesinnya tuh atau underdealnya tuh kayak general gitu loh, semua montir kayaknya bisa. Nggak mobil yang rumit atau mobil yang apa fungsinya atau underdealnya itu yang rada jelimet. Kalau ini mah nggak, simple, nggak jauh beda sama lo pakai Kijang Supra. Ini mau starter nih, ini tau nggak lo apaan? Itu tombol. Gue baru tahu sekarang, gue udah pakai itu 2 minggu pakai ini, baru tahu kalau lo mau matiin Corolla DX tuh biar 2 kali klik mati total tuh mesti sambil pencet gitu. Nah ini oke. Tuh masih fungsi kan, lampu indikator masih pada on semua. Oke, gue udah kelar dari Indomaret nih, mau cabut balik lagi. Lalu gue gabut aja nih, mau ngapain nih kan, cuma kegatelan. Sebenarnya gue nggak usah ke Indomaret juga, sebenarnya nggak apa-apa, molor aja di rumah. Atau gue hari ini libur kan.
Cuman gue pengen ngetes mobil aja karena mungkin beberapa hari lagi ini mobil bakal masuk bengkel, mungkin bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sebulan lebih untuk persiapan restorasi. Jadi gue mau puas-puasin sama si DX nih, mobil paling penuh kenangan buat gue gitu. Ini mobil kenceng nih, lo lihat kan dari tadi kan. Nih, oh ya jangan ditiru ya, gue nyetir pakai tangan satu karena gue belum punya holder dan gue belum dapat holder yang pas untuk yang gue pakai. Jadi sementara gue pakai tangan, jadi kalau lo belum mahir jangan coba-coba ngikutin gue, bahaya gitu. Ini gue bisa gue gas di jalan sepi 60. Pokoknya buat lo yang mau niat ngambil DX jangan ragu-ragu, udah buruan beli, gak usah mikir lagi, gak usah takut mesinnya gini, bodinya gini. Yang penting lo udah siap semuanya, dana itu lo siap artinya untuk kebutuhan ya, untuk hal yang vital aja, jangan untuk modifikasi. Kalau modifikasi nyesuaiin sama keinginan lo nggak kelar-kelar. Nanti mobil fungsi aja dulu lah, bisa kepake kok, bermanfaat. Lo cuman ke warung, mau ke Indomaret, mau nganter lo punya anak nganteran sekolah, nggak apa-apa, masih ganteng kok nih mobil, nggak jelek-jelek amat, tongkrongannya masih ada lah. Kalau kata orang lah, modelnya ini kayak long lasting gitu, timeless gitu, nggak akan basi dilihat. Modelnya tuh kayak abadi, kayak timeless. Terus ya walaupun udah 42 tahun nih mobil masih enak gitu dilihat tongkrongannya. Jadi jangan ragu-ragu deh buat ngambil. Gue juga kemarin nggak mikir, langsung ada 10 juta langsung gue sikat aja gitu. Oke, dan gue udah kelar hari ini jalan-jalan sama si DX pagi kan di Indomaret, nggak jelas cuman beli rokok, padahal nggak jauh dari rumah gue juga ada warung ya kan. Gue aja yang kegatelan. Lepas kangen, sebentar lagi DX gue bakal masuk bengkel soalnya gitu. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa tetap subscribe ya, tetap subscribe, nanti gue akan lanjutin sama video-video DX yang lain. Bye bye.